menulis di dalam gugus depan di dalam gerakan pramuka, serta sebagai acuan dan pendorong kreativitas pramuka dalam tata cara tulis-menulis di gugus depan. Kegiatan tulis-menulis yang dimaksud di atas adalah membuat daftar induk anggota gerakan pramuka, daftar inventaris gugus depan, buku tamu, dan sebagainya. Kemudian untuk soal yang ketiga, mengenai 3 macam administrasi di gugus depan yang sering dijumpai atau ditemui, yaitu ada 3, buku catatan pribadi peserta didik. Buku tersebut dipegang oleh ketua gudep dan harus selalu dimutakhirkan. Buku catatan ini berisi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, tanggal masuk menjadi gerakan pramuka, sifat baik yang dikembangkan, dan lain-lain seperti yang ada 12 ini. Kemudian buku yang kedua yaitu buku registrasi peserta didik yang berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Kemudian buku yang ketiga yaitu buku registrasi pembina dan anggota MABI yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon, tempat tanggal lahir, jabatan dalam masyarakat, kemudian agama, status perkawinan, nomor dan tanggal sertifikat mengikuti KMD, KML, KPD, dan KPL, serta pendidikan formal. Seperti itu, Kak. Oh, terima kasih untuk Barung Hitam yang sudah mempresentasikan hasil tugas kelompok. Ini 2 saja perwakilan, yang lainnya nanti akan dibahas ya dan dinilai oleh kakak-kakak yang ada di sini juga. Baik, dari 2 penyaji ini bisa saya simpulkan bahwa harus ada hubungan kerjasama ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan kepramukaan. Jadi ada kerjasama yang saling terkait. Kemudian ada sebuah pengertian, kalau tadi ini kita bahas administrasi satuan ya, organisasi dan administrasi satuan. Ini dari Barung Hijau menyimpulkan bahwa administrasi satuan dan organisasi satuan ini dalam arti luas itu organisasi dan administrasi gugus depan. Dan dalam arti sempit ini masuk kepada satuan itu sendiri. Kemudian untuk buku yang ada, administrasi yang ada, ini pada dasarnya hampir sama ya. Itu ada catatan peserta didik. Ini catatan peserta didik ini terkait dengan identitas individu. Kemudian ada buku registrasi juga. Dan ada buku pembina gudeg. Kemudian dari Barung Hitam juga memberikan sebuah pendapat ya, bahwa organisasi dan administrasi gudeg ini sangat penting dalam rangka perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan kepramukaan untuk mencapai tujuan kepramukaan. Kusma ya. Baik, saya akan menggarisbawahi, ada beberapa PPT yang bisa saya share ke kakak-kakak. Yang dari saya.
Sudah bisa melihat PPT saya? Sudah, Kak. Ya. Ya. Seperti ketika kita membina siaga, di mana nyanyian maupun permainan ini kan fokus yang penting ya bagi kita. Salah satunya ini ada nyanyian, sudah pernah menyanyi lagu ini, Potong Lalang? Belum, Kak. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ini Kak Selamat ini. Ya. Kak Selamat ini semangat. Satu orang pergi potong lalang. Satu orang sama kambing pergi potong lalang. Dua orang pergi potong lalang. Dua orang sama kambing pergi potong lalang. Tiga orang pergi potong lalang. 3, 2, 1 orang sama kambing pergi potong lalang. Tambah ya. 4 orang pergi potong lalang. 4, 3, 2, 1 orang sama kambing pergi potong lalang. 5 orang pergi potong lalang. 5, 4, 3, 2, 1 orang sama kambing pergi potong lalang. Kalau 100 ya nanti 100 ya 99 ya. Oke. Ini salah satu nyanyian saja ya. Bisa kita ambil pelajaran apa ini dengan nyanyian ini? Ada yang tahu? Kak Temon ini gimana Kak Temon ini berhitung mundur, Kak. Berhitung mundur, iya. Anak siaga ini suka ini. Baik, yang sudah tadi dibahas oleh kakak-kakak semua bersama kelompok. Iya. Gugus Depan ini merupakan satuan pendidikan ya. Dan di dalamnya ada satuan-satuan ya, satuan-satuan pendidikan yang sebenarnya tadi sudah dibahas sama Kak Awang. Gugus Depan yang ideal itu ya ada siaga ya, ada penggalangnya, ada penegaknya, dan juga mungkin ada pandeganya. Tapi di dalam pelaksanaannya kita di lapangan karena melihat situasi dan kondisi, akhirnya kita di tingkat ya di golongan ini hanya untuk tertentu ya, karena di sekolah-sekolah itu kan berdasarkan tingkatan saja ya. Jadi biasanya kalau di tingkat di SD itu ada siaga dan penggalang. Kemudian kalau di SMP itu hanya ada penggalang, SMA itu penegak. Kemudian kalau di perguruan tinggi ini masih ada penegak dan pandega. Baik, di sini kita lanjutkan untuk struktur organisasi gugus depan. Jadi karena di satuan ini kan bagian dari gugus depan
ada Kamabikus, kemudian ada Ketua Gudep, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Kerja Gudep. Ini kita berbicara masalah keseluruhan dulu ya. Mabikus ini biasanya kalau di sekolahan siapa yang mengetuai? Kakak? Kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah ya. Kalau di perguruan tinggi Kamabikusnya? Kepala rektor, Bu. Ya, rektor. Baik. Berikutnya yang ada di bawahnya lagi itu ada ketua gugus depan atau ketua gudep. Ketua gudep ini siapa yang memilih ini? Siapa yang memilih? Ya. Yang memilih ini ya ketika kegiatan musyawarah gugus depan ya. Ini ketua gudep ini ya dari pembina-pembina yang ada nanti dipilih saat musyawarah gugus depan. Oke, nanti kalau kakak di gugus depan pembinanya ada berapa? Ada 5 misalnya. Nanti ketika musyawarah gugus depan bisa mungkin menjadi ketua gugus depan kalau itu dipilih. Oke, berikutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan Gudep, kemudian Dewan Kerja Gudep. Ini terutama di tingkat penggalang, penegak, ya. Maupun Pandega. Oh, Deka Dewan Kehormatan ya, Dewan Kehormatan. Maaf. Kalau Dewan Kerja memang ada di tingkat penggalang, penegak, Pandega, bahkan di tingkat kuartir pun ada Dewan Kerja Ranting di tingkat kecamatan, kemudian Dewan Kerja Cabang ada di tingkat kota, kabupaten, kemudian Dewan Kerja Daerah itu ada di provinsi, dan DKN di tingkat nasional. Ini pembina gugus depan posisinya ada di sini. Kemudian atasnya tadi ada ketua gudep yang dipilih saat musyawarah gugus depan, kemudian yang paling atas ini majelis pembimbing gugus depan. Berikutnya di sini di pembina gugus depan di skema ini ada tim pembina perindukan siaga. Ini yang tadi saya katakan kalau yang seperti ini hilang. Siap. Dah, kelihatan. Ya, bisa. Baik, kita lanjutkan. Di posisi atas ini ada majelis pembimbing gugus depan, kemudian di bawahnya ada ketua gugus depan yang tadi dipilih berdasarkan hasil keputusan musyawarah gugus depan. Kemudian ketua gugus depan ini membawahi pembina-pembina. Yang keempat ini tadi saya katakan bahwa gugus depan yang ideal ya seperti ini. Tapi dalam kenyataannya lapangan ini karena situasi akhirnya akan ada satuan-satuan tertentu di sekolah. Ini perindukan siaga biasanya ada di SD ya bersama
pasukan penggalang ya. Ini juga kalau di tingkat SMP ini juga ada penggalangnya, penegak ada di tingkat SMA, kemudian Rancana Pandega itu ada di kampus. Lanjut. Hilang lagi enggak, Kak? Hilang lagi enggak ya? Buat hilang enggak? Kita fokus ke perindukan siaga. Di sini dibina oleh 1 orang pembina siaga dan 3 orang pembantu pembina. Dengan asumsi bahwa peserta didik itu terdiri dari 18 sampai 24 siaga peserta didik. Jadi contohnya kalau barung merah 6, kemudian barung kuning 6, ya, barung biru 6, kemudian barung hijau 6. Ini yang tadi dibahas bersama Kak Awang itu ya 1 orang pembina idealnya maksimal membina 6 peserta didik siaga. Kemudian berkaitan dengan perindukan siaga, ini pembina dan pembantu pembina, PB itu pembantu pembina ya. Untuk siaga putri itu dijabat oleh ya, pembina putri, kemudian kalau yang pembina dan pembantu siaga putra ini boleh dijabat oleh putra ataupun putri. Kemudian ada Dewan Perindukan Siaga. Ini terdiri dari pemimpin barung, kemudian wakil barung, pemimpin barung utama. Pemimpin barung utama tadi apa? Namanya apa? Pemimpin barung utama? Sulung. Kemudian ada pembina barung dan pembantu pembina. Jadi ini Dewan Perindukan Siaga. Tugasnya itu mengadakan pertemuan sebulan sekali untuk mengatur kegiatan dan menjalankan keputusan hasil dari pertemuan yang 1 bulan. Baik, dari tugas tadi yang sudah dibuat bersama kelompoknya, ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa administrasi itu bisa mempunyai 2 pengertian ya tadi ya, terutama yang tadi dipresentasikan sama barung hijau ya, bahwa ada administrasi gugus depan ini memuat tentang perencanaan ya. Jadi sebelum mengadakan kegiatan itu direncanakan dulu, kemudian diorganisir dan dilaksanakan serta ada evaluasi. Kemudian dalam arti sempit ini merujuk ke tata satuan ya, tata usaha satuan. Jadi itu kalau tadi kita masuki ke perindukan. Lanjut ya. Bahwa Gerakan Pramuka ini adalah organisasi yang memang menyelenggarakan pendidikan bagi generasi muda ya, menciptakan generasi muda yang mempunyai karakter yang baik. Ini memerlukan dukungan, betul tadi ya, memerlukan dukungan dari berbagai macam pihak ya. Dan di sini ada
beberapa hal ya yang berkaitan dengan kepentingan yang ada. Ini data konkret satuan, alat ukur aktivitas kegiatan, kemudian dukungan dan sarana yang dimiliki, kemudian perkembangan dan kemajuan hasil yang ingin dicapai. Ini administrasi satuan dibutuhkan untuk hal yang seperti itu, apalagi kita ingin membawa anak bangsa menjadi lebih baik. Jadi kalau ada catatannya kan kita tahu perkembangannya sejauh mana. Lanjut. Untuk tugas pembina pramuka ini antara lain ya, secara keseluruhan baik di gugus depan maupun di satuan ya. Yang pertama pengelolaan pembinaan. Yang tadi sudah dikatakan ada perencanaan, ada pemrograman, ada pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, bahkan evaluasi. Jadi jangan sampai ada salah ya dalam membina. Katakanlah tadi di sessionnya Kak Awang tadi ya, sampai ada peserta didik yang trauma, bahkan mungkin fobia itu ya. Jadi apalagi di usia siaga ini sangat rawan ya. Rawan dengan fobia ya. Jadi kalau misalnya masih siaga saja sudah diajak ke mana, ke kuburan itu ditakut-takuti ya, tujuannya untuk apa toh? Kalau tidak tahu bagaimana membina, dan ini sangat bagus sekali ikut kegiatan ini ya. Anak kecil sama pocong aja sudah takut kok, kenapa harus ya ditakut-takuti? Ya, nanti jadi fobia sampai akhirnya dewasa, sampai melihat berpakaian pramuka aja takut ya. Kan sesuatu banget ini ya. Oke. Masih ini ya. Jadi harus direncanakan dengan baik ya, sesuai dengan karakter ya, karakter siaga seperti apa ya, karakter siaga tadi sudah dibahas panjang lebar bersama Kak Awang ya. Nanti mungkin Kakak kalau misalnya ternyata ketemunya dengan penggalang di kelas misalnya 4-5, itu ya juga akan beda lagi. Saya ngelakukan PGSD mungkin tidak mungkin membina ya, mungkin saja, tapi kan untuk biasanya di satuannya kan hanya di tingkat SD ya. Kalau penggalang SMP juga beda lagi, penegak juga beda lagi, atau mungkin sekarang berada di posisi perguruan tinggi ya, Racana ya, ini juga beda cara membinanya. Itu. Jadi harus disesuaikan dengan karakternya, ya, wataknya. Oke. Ya kita memang tujuan kita itu menanamkan dan menumbuhkan watak moral, ini bagus sekali ya. Tapi ya itu jangan sampai salah. Anak siaga susur sungai, bahaya. Susur sungai pun begini kakak ya. Kenapa kok kemudian ada ada kecelakaan ketika kita membina ya, itu ya tadi karena kita tidak tahu, ketidaktahuan biasanya ya. Ini sudah ikut KMD harus tahu. Kalau susur sungai pun harus dengan ahlinya. Ya. Jadi kalau tidak tahu ya tidak usah susur sungai. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita lakukan ya. Tuh, meskipun di tingkat penegak pun demikian ya. Dan seorang pembina itu harus tahu persis ya. Termasuk kejadian-kejadian alam ya. Kalau misalnya di daerah bawah itu tidak hujan. Kalau kita lihat ya di daerah atas itu sudah mendung ya jangan melakukan misalnya menyeberang sungai. Itu barangkali ya
bawah tidak hujan, yang ada di daerah bawah tidak hujan, daerah atas hujan kan biasanya air bah datang. Itu yang biasanya tidak perkirakan rencanakan oleh pembina. Ya. Jadi harus ada perencanaan yang matang. Harus ada planning. Kemudian di sini ada langkah dan upaya memberikan pengetahuan, keterampilan, pengembangan bakat dan minat ini, ya tugas dari pembina. Kemudian ada pengelolaan pelantikan merupakan muara perpaduan dan proses pengembangan dan pengelolaan kegiatan yang menjadi wewenang penuh dari pembina. Ini perpaduan ya, proses pembinaan dan pengelolaan. Lanjut, ini ada aspek tahapan dalam pembinaan. Ada daftar ulang, kemudian perencanaan renja ya, rencana kerja, pembuatan program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Kita akan lebih paham lagi nanti kalau kita bahas tentang administrasinya. Mohon maaf, ini PPT-nya hilang terus. Tapi bisa melihat semua ya PPT saya ya? Ya masih. Ini. Di pengelolaan administrasi, ini ada pimpinan, ada sekretaris, pengelolaan keuangan, kemudian pengelola sarana. Sudah ya. Oke. Pembina gugus depan ini melakukan kegiatan dengan penugasan ya tadi yang sudah dari proses tadi ya, dan tugasnya ini berkaitan dengan administrasi. Ada penerimaan dan pendaftaran anggota. Jadi ketika ada peserta itu ya, terutama masuk sekolah ya, kelas 1 misalnya, ini sudah harus ada pendaftaran, kemudian ada pengaturan pembagian tugas dari pembina, kemudian ada mengajukan permintaan tanda kehormatan. Ini yang berkaitan dengan tanda kehormatan bagi para pembina. Jadi kakak kalau misalnya sudah membina bisa mengajukan tanda kehormatan. Ini juga bagian dari administrasi. Jadi kalau terutama kalau kaitannya dengan akreditasi maupun kaitannya dengan gugus depan mantap, ini juga sangat dibutuhkan ya, tanda-tanda kehormatan itu atas nama pribadi. Jadi bagian dari administrasi gugus depan. Kemudian daftar induk anggota. Jadi pesertanya ada berapa, catatannya jelas. Jangan sampai pembina tidak tahu pesertanya berapa. Tidak tahu ya. Tapi kalau masih di gugus depan di satuan siaga, saya yakin hafal ya. Karena ya peserta didiknya kan tidak begitu banyak, tidak seperti di tingkat penggalang SMP maupun penegak maupun racana. Kemudian membuat laporan secara periodik ke Kuarcap melalui Kuaran. Jadi tadi satuan itu dalam arti yang sempit, gugus depan dalam arti yang luas. Ini setiap beberapa biasanya secara periodik 1 bulan itu melaporkan kepada ini kuartir, ranting maupun kuarcap. Kemudian membuat mutasi, barangkali ada mutasi peserta didik maupun pembina. Ya. Kemudian ada buku agenda keluar masuk dan buku program kerja yang nanti ada contoh-contoh yang ada ya.
Sama tadi ya. Ada buku ini contoh-contohnya, kelihatan enggak ini? Enggak ini ya. Tapi di materi itu sudah ada berapa ya? Ini ada daftar induk anggota ya. Ini contoh saja. From dari administrasi satuan ya. Kemudian ada buku agenda. Ini kalau buku induk saya yakin kakak-kakak semuanya tahu. Kemudian ada buku agenda ya. Agenda kegiatan juga harus ada. Jadi latihan atau kejadian-kejadian itu harus dicatat. Apa ya? Iya. Iya, mati. Tempat saya kolektifnya mati. Enggak. Ini ngancap terus. Oke, sebentar kakak. Oke. Masih share screen untuk Kak Musarofah. Mohon maaf untuk Kak Musarofah tadi sedang ada trouble. Sudah bisa Kak Musarofah? Oke. Logout terlebih dulu Kak Musarofah. Oke, tadi saya sampaikan Kak Musarofah mengenai administrasi satuan. Oke. Jadi begini Kak, di dalam sebuah di sebuah organisasi itu sebetulnya ada namanya administrasi. Sebuah organisasi dikatakan organisasi itu baik manakala administrasi berjalan dengan baik. 50% administrasi itu akan berkaitan dengan bagaimana organisasi itu baik atau tidak. Ya, jadi ketika administrasinya baik, harapannya organisasinya pun berjalan dengan baik. Maka penting manakala sebuah organisasi itu mempunyai administrasi yang baik. Ketika kita nanti akan membina sebagai pembina di golongan siaga, arti kita nanti akan menjadi petugas yang akan mengadministrasikan seluruh administrasi yang ada di satuan kita. Berarti nanti ada satuan namanya adalah administrasi satuan. Di tempat kita kan adalah perindukan siaga, maka administrasi perindukan siaga. Nah, administrasi perindukan siaga tadi sudah disebutkan oleh Kak Musarofah ya tadi ya. Jadi ada contoh-contohnya. Saya akan share, saya apakah bisa share screen? Bisa ya. Sebagai nunggu dari Kak Musarofah. Pertama, kemarin itu adalah ada program latihan. Sebentar, program latihan. Saya akan coba untuk cek program latihan. Sebentar. Tidak ketemu. Ternyata program latihan. Ini adalah contoh program latihan mingguan. Nah, nanti kakak akan di sini kita akan belajar besok ketika
program latihan ini kita akan belajar besok ketika kegiatan di menyusun program latihan. Terus sudah bisa? Sudah ada? Ini adalah program latihan untuk perindukan siaga. Nanti kakak akan membuat seperti ini. Ada materi upacara, ada PBB, ada materi seperti ini. Ini contoh untuk program latihan. Selanjutnya ada program administrasi yang lain. Program administrasi ini sudah saya unduh satuan yang ada di tahapan introduce. Kak Musrafa sudah, Kak Musrafa? Oke, ini ada program, ada pertama biodata. Biodata ini contoh saja. Kemarin ketika kita memasuki di prakursus sudah ada ya, ini contoh biodata. Bentuknya yang penting ada biodata dari peserta. Lalu ada buku induk seperti ini. Ada buku perilaku, catatan perilaku. Nah ini ada namanya buku catatan perilaku peserta didik. Buku catatan peserta didik ini adalah salah satu buku yang hanya boleh dipegang oleh pembina. Jadi kalau ada pertanyaan, buku yang hanya dipegang oleh pembina itu adalah buku catatan perilaku peserta didik. Jadi tidak boleh dibaca oleh peserta didik. Bukunya itu misalkan, oh si Temon saat ini sedang berbohong, misalkan demikian. Nah, itu nanti dicatat pada tanggal berapa. Itu nanti dicatat oleh pembina. Demikian. Jadi nanti akan ketahuan besok ketika nanti, oh apakah ini catatan baik atau catatan yang buruk. Misalkan ada seorang peserta atau peserta didik kita yang pernah berperilaku yang baik, itu di catatan perilaku peserta. Yang hanya boleh membaca adalah hanya pembina dan pembantu pembina. Ini sebagai catatan-catatan seorang pembina. Ada buku presensi, daftar hadir presensi seperti ini. Presensi daftar anggota. Ada buku contoh daftar buku kegiatan, contoh tadi. Buku inventaris, nama, barang, dan sebagainya. Ini administrasi yang dimiliki oleh satuan tersebut. Tambahan buku surat masuk, surat keluar. Surat masuk, ada surat keluar. Terus ada ekspedisi surat. Ada lagi mengenai iuran. Iuran ini adalah iuran sukarela anggota. Di dalam gerakan pramuka diatur bahwa salah satu sumber dari keuangan gerakan pramuka itu bersumber dari iuran ya. Jadi tidak mengandalkan dari sekolah malahan, salah, tapi dari iuran. Iuran ini wajib. Jadi iuran di satuan akan disetorkan ke gugus depan akan diiurkan ke ranting akan diiurkan ke warcap. Begitu juga manakala kita menjadi anggota pramuka, kita punya kewajiban untuk mengiur ke WOSEM. Satu orang, aturannya itu satu orang $1 per tahun. Kalau anggota gerakan pramuka sekarang adalah 24.000, ulangi 24 juta anggota gerakan pramuka di Indonesia, berarti kalau kita kalikan 10.000 saja sudah ada 24 miliar yang kita setorkan ke WOSEM setiap tahunnya. Jadi iuran itu wajib. Ya. Ada buku iuran, ada buku keuangan, ada buku prestasi gugus depan, ya, ada buku catatan piagam, buku laporan gugus depan, terus ada juga contoh capaian tingkatan peserta didik. Jadi di sini ada yang nama, mula, kapan, dilantik menjadi laksana kapan, dan sebagainya. Buku tamu, notulen rapat, SK, kalau ada SK, program kegiatan satuan. Ini program satuan yang ada di dalam perindukan. Saya punya contoh sepertinya. Sudah saya share di situ. Oke, mungkin catatannya itu ya untuk gambaran itu sambil menunggu musyawarah. Mungkin sambil menunggu, apakah ada yang masih bingung mengenai administrasi satuan? Administrasi satuan, nanti kakak akan diminta untuk mengerjakan, setelah ini adalah tugasnya individu mengenai membuat contoh-contoh administrasi satuan. Lah, bayangkan saat ini kakak tugasnya adalah saat ini kakak kita sepakati adalah menjadi seorang pembina satuan di perindukan siaga. Ya, perindukan siaga.
gugus depannya adalah yang putra adalah 14.111, yang putri adalah 14.112. Kak, boleh kok nomornya sama dengan nomornya gugus depan di Racana UNES? Ya boleh-boleh saja. Gugus depan itu adalah kelompok besarnya, satuan itu ada boleh perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, Racana. Dan nanti kakak-kakak di sini akan diminta untuk membuat administrasi gugus, administrasi satuan. Kakak akan menjadi pembina satuan pada perindukan masing-masing. Putra di gugus depan 114.111. Dicatat yang putra ini, kalau belum tahu. 14.111 berarti 14 itu adalah Gunung Pati, 111 berarti adalah gugus depan register nomor 111 bagi putra. Yang putri 14.112. Nah, nanti diminta untuk membuat administrasi satuan. Mungkin tugasnya nanti dapat di-share oleh Kak Slamet. Sudah ya? 14.45 nanti bisa dibuka, nanti di 14.45 nanti akan bisa dibuka contoh-contoh tugasnya untuk administrasi satuan di GCA. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, contoh-contohnya nanti dapat di-share, kakak hanya menduplikasi dan mengisi. Minimal adalah ada 5 isian. Minimal ada 5 isian. Seolah-olah kakak punya anggota di gugus depan di perindukan itu ada 5 orang. Untuk nama, alamat, dan sebagainya, silakan ngarang sendiri boleh, atau minta tolong namanya adalah teman-teman satu barung boleh. Yang penting ada isian di masing-masing barung. Sedangkan untuk yang lain-lain, silakan boleh mengarang sendiri, kecuali nomor gugus depannya dan alamatnya. Oke, begitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lebih dahulu perihal tugas biar tidak salah. Tugas yang ini sifatnya adalah individu. Adalah administrasi satuan. Kak Mustafa sudah bisa bergabung? Oke. Mungkin ada yang ditambahkan Kak Mustafa, mungkin ada yang ingin didiskusikan lebih dahulu perihal ini? Masih ada 2 menit. Mungkin atau ada tambahan dari Kak Slamet, Kak Kliwantoro? Oke. Di dalam sebuah perindukan siaga ini ada yang unik ya. Uniknya itu adalah di perindukan siaga sudah ada dewan perindukan, namun dewan perindukannya itu adalah anggotanya seluruhnya. Tidak ada dewan kehormatan. Jadi besok lagi tidak ada namanya dewan kehormatan siaga. Itu tidak ada. Yang perlu diingat-ingat kakak. Segala bentuk pemberian sanksi kalau ada penghargaan itu pure dari semuanya dari pembina. Oke, satuannya tadi sudah ada. Mungkin ada yang didiskusikan terlebih dahulu, atau mungkin ada yang tidak paham mengenai materi yang disampaikan oleh Kak Musarofah. Ya, silakan. Ada pertanyaan. Maaf Kak, izin masuk. Saya yakin kalau kakak-kakak semua ikut organisasi ini tahulah yang namanya agenda, buku agenda, notulan, program kerja. Oke. Ini contoh program kerja perindukan siaga. Ini seperti ini. Ada administrasi, organisasi, bla bla bla. Ini anggotanya, ini kegiatannya. Oke, ini kegiatannya. Contohnya seperti ini untuk program kerja perindukan siaga. Program kerja perindukan siaga itu dapatnya dari mana? Buatnya bagaimana? Program kerja itu berasal dari turunan program kerja gugus depan. Program gugus depan mana ya? Saya cari dulu. Program ini. Ini adalah program kerja gugus depan. Program gugus depan seperti ini. Nih, ada untuk peserta didiknya, ada di sini perindukan siaga. Dari perindukan dari
program rencana gugus depan, program kerja gugus depan diturunkan menjadi program kerja satuan. Program kerja satuan nanti diturunkan menjadi program kerja, program kerja satuan diturunkan menjadi program latihan. Program latihan nanti akan diturunkan menjadi program latihan mingguan. Program kerja mingguan nanti diturunkan menjadi rencana membina yang akan kita pelajari di segmen ke-9. Jadi ini harus tahu urut-urutan yang terlebih dahulu. Ya, program kerja gugus depan menjadi program kerja satuan, menjadi program latihan, menjadi program mingguan, menjadi program latihan. Nah, program latihan itu berasal dari SKU, SKK, dan SPG. Ya, nanti akan kita jabarkan besok pada materi SKU, SKK, dan SPG. Oke, cukup. Ini kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang raise hand. Ada yang mau bertanya? Anissa, silakan B33, B34. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Yana Rahmawati dari Barung Hitam. Saya izin bertanya terkait penugasan. Pada introduction terdapat program latihan, program tahunan, rota, dan program kerja, dan lainnya. Apakah itu seluruhnya dikerjakan atau hanya kita mengerjakan program kerja saja ya, Kak? Gitu? Oke. Yang dikerjakan adalah seluruhnya. Yang dikerjakan adalah seluruhnya, tidak hanya salah satu. Karena ada tiga tugas kalau nggak salah kalau di LKP ya. Tugas pertama itu apa, Kak? Coba Kak Slamet yang tahu bisa membuka di GCR. Tugas yang pertama. Ya, untuk kakak-kakak semuanya nanti bisa dilihat di LKP, maksudnya di sesi aplikasi nanti ada 3 soal yang kakak-kakak akan kerjakan secara individu, ya sekali lagi secara individu, kalau tadi kakak sudah berkelompok, nanti secara individu. Yang pertama nanti sebutkan 3 tujuan adanya organisasi di Perindukan Siaga. Kemudian nanti yang kedua, apa urgensi administrasi di Perindukan Siaga. Dan yang ketiga, ini ada beberapa poin, berikan contoh macam-macam administrasi satuan. Contohnya ada daftar anggota satuan siaga, program latihan mingguan, inventaris, buku catatan perilaku peserta didik. Nah, nanti ke kakak-kakak silahkan dilihat di bagian application. Nah, nanti waktunya juga diperhatikan sampai hari ini pukul 23.59. Itu Kak Awang. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Slamet. Ini untuk program ini tadi bahwa kegiatan kita di sini nanti dituliskan agar seragam. Gugus depannya adalah gugus depan bagi yang putra adalah 14.111, yang putri 14.112. Demikian. Oke, cukup jelas ya Kak Anissa? Maaf Kak, sebelumnya izin bertanya sekali lagi. Untuk contoh macam-macam administrasi satuannya itu nanti dijadikan satu file saja atau perlu dipisah ya, Kak? Oke, nanti dijadikan satu file saja. Satu file nanti berisi itu, satu file saja. Jadi mengumpulkan satu file saja. Contoh-contoh. Kenapa kok sekarang tugasnya individu? Karena administrasi satuan ini adalah tugas individu seorang pembina pramuka. Jadi apalagi di siaga, karena kalau di siaga yang akan mengadministrasikan administrasi satuan itu bukan peserta didik. Kalau di Penegak Pandega ada Dewan Ambalan. Kalau di satuan siaga yang mengelola administrasi adalah pembinanya. Jadi tugasnya memang double di siaga. Jadi nanti kakak harus punya minimal kalau ini kakak buat. Besok ketika menjadi pembina pramuka, kakak sudah punya 5 contoh ini yang akan kakak dapat aplikasikan. Demikian. Jadi ini memang kita paksa untuk kakak dapat membuat individu. Pastikan pernah membuat individu. Oke ya. Nanti bisa ketika nanti kakak akan mendapatkan hasilnya ketika nanti akan membina, ketika ditanya dari Kamabigos dan kepala sekolah, administrasi satuannya mana? Oh, ini Kak contohnya. Sudah bisa membuat? Bisa. Gitu. Demikian ya untuk Kak Anissa. Terima kasih. Terima kasih, Kak.
Baik, karena waktu sudah habis, terima kasih atas perhatian kakak-kakak, ya, dan terima kasih pada Kak Awang, Kak Slamet, Kak Priwantoro, Kak Dika, dan yang lainnya. Saya akhiri saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Silakan Terima mulai masing-masing.